Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari mengenai sistem bilangan real, selanjutnya terdapat berbagai jenis fungsi. Yang pertama adalah fungsi polinom atau fungsi suku banyak. Dengan bentuk umum, fx sama dengan a0 ditambah a1x ditambah a2x kuadrat ditambah a3x pangkat 3 ditambah bla 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 sampai an x pangkat n. Jadi sesuai dengan namanya, di sini adalah suatu polinom. Poli ya, jadi suku banyak. Pangkat tertingginya dari fungsi polinom itu adalah x pangkat n. Nah, pada fungsi polinom, domainnya atau daerah asalnya itu adalah pada bilangan real. Artinya, setiap x elemen real itu kita bisa substitusikan pada fungsi polinom. Jadi kita tinggal mengalihkan dengan koefisiennya, lalu kita jumlah-jumlahkan gitu ya. Sehingga menghasilkan suatu nilai y pada daerah hasil. Jadi, bisa dikatakan bahwa fungsi polinom itu terdefinisi di mana-mana, atau dia memiliki domain di x elemen real. Kemudian yang kedua adalah fungsi rasional. Dengan bentuk umum, fx sama dengan px per qx, dengan px dan qx merupakan fungsi polinom, dan qx tidak boleh sama dengan 0. Jadi di sini sama dengan bilangan rasional yang didefinisikan P per Q dengan P dan Q elemen dari bilangan bulat, dan Q-nya tidak boleh sama dengan 0. Maka pada fungsi rasional pun sama. Px per Qx itu syaratnya adalah Qx-nya tidak boleh sama dengan 0, karena dia merupakan suatu penyebut. Dia tidak boleh dibagi dengan 0 karena menghasilkan daerah yang tidak terdefinisi. Fungsi rasional dia memiliki domain di mana-mana atau pada bilangan real kecuali pada titik yang membuat Qx itu sama dengan 0. Atau fungsi rasional itu terdefinisi di mana-mana kecuali di pembuat 0 pada Qx. Contohnya, misalkan kita memiliki fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 dibagi x kuadrat dikurangi 4. Kita lihat bahwa fungsi yang atas dan fungsi yang bawah itu kedua-duanya merupakan fungsi polinom. Nah, untuk menentukan domain dari fx ini, yang merupakan fungsi rasional, maka dia merupakan domainnya di semua bilangan real kecuali pada saat Qx-nya sama dengan 0. Qx-nya sama dengan 0, atau x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0, itu hanya terjadi ketika x-nya sama dengan 2, atau x-nya sama dengan minus 2. Maka kita bisa tuliskan bahwa fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 dibagi x kuadrat minus 4 itu terdefinisi di mana-mana, kecuali di titik x sama dengan 2 dan pada x sama dengan minus 2. Atau bisa kita tuliskan domain dari f itu adalah pada bilangan real kecuali 2, minus 2. Selanjutnya, yang ketiga adalah fungsi genap dan fungsi ganjil. Yang pertama, fungsi f itu disebut dengan fungsi genap. Definisinya adalah jika f minus x itu sama dengan fx. Artinya nilai dari f minus x itu sama dengan nilai dari fx. Ciri dari grafik fungsi genap itu adalah dia simetri terhadap sumbu y. Artinya, sumbu y merupakan sumbu simetri yang menunjukkan bahwa f minus x itu sama dengan fx. Contohnya seperti ini. Kita lihat bahwa grafik yang berwarna biru dia simetri terhadap sumbu y, di mana nilai dari f minus x itu sama dengan nilai dari fx. Jadi ketinggian y-nya sama ya. Contohnya misalkan ini adalah pada koordinat x, a, maka ini sama dengan min x, a. Jadi tingginya sama-sama a. Kemudian yang kedua adalah fungsi ganjil. Fungsi f itu disebut fungsi ganjil, cirinya definisinya yaitu f min x itu sama dengan minus dari fx. Grafik fungsi ganjil cirinya adalah dia simetri terhadap titik asal atau titik 0,0. Contohnya seperti ini. Kita bisa lihat pada gambar ini bahwa titik 0,0 ini merupakan titik simetrinya. Jadi bukan sumbu ya, titik. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa misalkan ini koordinatnya adalah x, a, maka dia simetri dengan di sini minus x, minus a. Jadi y-nya itu adalah negatifnya ya, minusnya. Jadi f minus x itu sama dengan minus dari fx-nya.
Seperti itu. Jadi, yang membedakan fungsi genap dan fungsi ganjil adalah pada definisinya. F minus X-nya pada fungsi genap adalah Fx, sedangkan pada fungsi ganjil itu adalah minus Fx. Kemudian dari grafiknya, pada fungsi genap dia simetrinya pada sumbu Y, sedangkan pada fungsi ganjil dia simetrinya pada titik asal. Selanjutnya contoh soal, kita akan menentukan apakah suatu fungsi merupakan fungsi genap, fungsi ganjil, atau tidak keduanya. Yang dimaksud dengan tidak keduanya adalah fungsi tersebut tidak fungsi genap, juga tidak fungsi ganjil. Jadi, ketika kita memiliki suatu fungsi, terdapat 3 kemungkinan. Pertama, dia fungsi genap, fungsi ganjil, atau tidak keduanya. Kita akan mengecek beberapa fungsi berikut. Yang pertama, fx sama dengan x kuadrat. Yang kedua, fx sama dengan x pangkat 3. Dan yang ketiga, fx sama dengan x minus 2 kuadrat. Kita jawab satu persatu ya. Yang pertama yaitu fx sama dengan x kuadrat. Untuk mengecek apakah dia fungsi genap, ganjil, atau tidak keduanya, maka kita cari f minus x-nya. Ya, f minus x-nya. Ketika fx sama dengan x kuadrat, maka f minus x itu sama dengan minus x yang dikuadratkan. Jadi, kalau sini adalah x-nya dikuadratkan, maka kalau f-nya itu adalah min x, maka minus x-nya yang dikuadratkan. Minus x ketika kita kuadratkan, itu sama dengan x kuadrat. Artinya, ini sama dengan fx-nya itu sendiri. Nah, ketika f min x itu sama dengan fx, maka itu adalah definisi dari fungsi genap. Artinya, kita bisa simpulkan bahwa fx sama dengan x kuadrat itu adalah fungsi genap, karena f minus x sama dengan fx. Selanjutnya, fungsi berikutnya yaitu fx sama dengan x pangkat 3. Sama dengan yang pertama, maka untuk menunjukkan apakah dia fungsi genap, ganjil, atau tidak keduanya, kita cari f minus x-nya. F minus x dari x pangkat 3 itu artinya min x dipangkatkan dengan 3. Min x dipangkatkan 3 itu sama dengan min x pangkat 3. Artinya ketika fx sama dengan x pangkat 3, maka minus x pangkat 3 itu sama dengan minus fx. Maka kita bisa simpulkan bahwa fx sama dengan x pangkat 3 itu adalah fungsi ganjil. Karena f minus x-nya itu sama dengan minus fx. Terakhir yang ketiga yaitu fx sama dengan x minus 2 dikuadratkan. Dari fungsi yang ketiga ini sama, kita akan mencari f minus x-nya. Jadi di sini yang asalnya adalah fx, maka kita ubah menjadi f minus x. Artinya variabel x kita ganti dengan minus x. Maka hasilnya adalah minus x dikurang 2. Karena x-nya ini kita ganti dengan min x. Min x dikurang 2, lalu kita kuadratkan, hasilnya adalah x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Nah, di sini kita lihat bahwa f minus x itu tidak sama dengan fx maupun tidak sama dengan minus fx. Artinya, fx sama dengan x minus 2 kuadrat itu bukan fungsi genap maupun fungsi ganjil. Karena nilai dari f minus x-nya tidak sama dengan fx dan juga tidak sama dengan minus fx. Jadi, kita bisa lihat bahwa untuk menentukan apakah suatu fungsi itu adalah fungsi genap, ganjil, atau tidak keduanya, kita tinggal melihat nilai dari f minus x-nya. Jika sama dengan fx, maka itu adalah fungsi genap. Jika sama dengan minus fx, maka fungsi ganjil. Tetapi jika tidak sama dengan fx maupun dengan minus fx, maka dia bukan fungsi genap maupun bukan fungsi ganjil. Seperti itu. Kemudian yang keempat, yaitu fungsi periodik. Sesuai dengan namanya, maka fungsi periodik itu jika kita dapat membuat suatu grafik dengan bentuk dan nilai yang sama pada suatu periode tertentu. Jadi di sini didefinisikan bahwa fungsi fx itu disebut periodik jika terdapat sebuah bilangan positif konstan p, sehingga fx plus p itu sama dengan fx. Nah, jika p itu adalah bilangan terkecil, maka p itu disebut periode dari fx. Contoh dari fungsi periodik itu adalah fungsi trigonometri, sinus dan kosinus gitu ya. Nah, contohnya di sini adalah fx sama dengan sin x. Dia merupakan fungsi periodik dengan periodenya adalah di 2pi. Karena kita bisa lihat bahwa nilainya itu dia berulang. Bisa dilihat dari grafiknya ya, seperti ini. Kita bisa lihat bahwa nilai dari sin x dari sini ya, dia memiliki periode. Setelah 2v dia kembali ke titik yang sama dan selanjutnya dia bentuknya pun sama lagi gitu ya. Jadi memiliki bentuk yang sama pada setiap periodenya. Begitupun dengan y sama dengan cos x gitu ya. Ini yang merupakan fungsi periodik.
Selanjutnya yang kelima adalah fungsi bilangan bulat terbesar. Notasinya adalah X kita pagari dengan dua buah garis lurus. Hati-hati kalau pagarnya hanya satu itu adalah fungsi mutlak. Tapi kalau pagarnya dua itu menunjukkan fungsi bilangan bulat terbesar. Definisi dari fungsi bilangan bulat terbesar yaitu bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Jadi di sini kita mencari bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan nilai X. Nah, notasi lain dari fungsi ini itu adalah X kita pagari suatu garis lurus tapi ada siku di bagian bawahnya, siku ke dalam. Jadi ini merupakan suatu fungsi yang floor, melantai gitu ya. Jadi kita bulatkan ke bilangan bulat yang paling besar, yang lebih kecil dari nilai X tersebut. Contohnya, misalkan kita mau mencari fungsi bilangan bulat terbesar dari 5,9. Jadi kita memiliki X sama dengan 5,9. Nah, kita cari bilangan bulat terbesar dari 5,9 yang lebih kecil atau sama dengan 5,9. Maka kita peroleh itu adalah nilai 5. Jadi 5 ini merupakan bilangan bulat yang paling besar dari 5,9. Tapi lebih kecil dari 5,9 gitu ya, yaitu 5. Selanjutnya, misalkan kita punya 1,99. Walaupun 1,99 ini mendekati 2, tapi kita mencarinya bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari 1,99. Maka hasilnya adalah 1. Selanjutnya, misalkan X-nya itu adalah minus 0,9. Kita mencarinya bilangan bulat yang terbesar, yang lebih kecil dari minus 0,9. Maka hasilnya adalah minus 1. Jadi di sini hati-hati bahwa walaupun negatif, maka kita mencarinya adalah bilangan bulatnya yang terbesar itu, dia harus lebih kecil atau sama dengan nilai X-nya. Contoh lain, bilangan bulat terbesar dari minus 2,6. Artinya, bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari minus 2,6 itu adalah minus 3. Nah, berikut ini adalah grafik dari fungsi bilangan bulat terbesar. Modelnya seperti tangga. Karena kita sebenarnya membuat fungsi ini adalah melantai atau memflur gitu ya, suatu nilai ke bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari nilai X tersebut. Jadi nama lain dari fungsi bilangan bulat terbesar itu adalah fungsi tangga, karena grafiknya itu berbentuk seperti tangga. Kita lihat bahwa pada setiap garis-garis pada tangganya ini, pada bagian awal itu merupakan lingkaran-lingkaran yang terisi. Sedangkan pada bagian akhir itu lingkarannya terbuka. Karena pada titik di akhir, misalkan ini ya, di titik X sama dengan 1, dia sudah masuknya ke tangga yang atasnya. Karena di sini definisinya adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X gitu ya. Jadi kalau misalkan 1 berarti masuknya ke lantai 1 gitu ya, bukan ke lantai 0. Selanjutnya yang terakhir yaitu fungsi bernilai mutlak. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa fx sama dengan fungsi bernilai mutlak x, itu definisinya adalah sama dengan x jika x-nya lebih besar sama dengan 0, dan sama dengan minus x jika x-nya kurang dari 0. Oke, contoh dari grafik dari fungsi bernilai mutlak, contohnya seperti ini ya. Ini untuk daerah yang x kurang dari 0, maka nilainya kita kalikan dengan minus x gitu ya. Maka hasilnya seperti ini, jadi positif. Begitupun ketika x-nya lebih besar sama dengan 0, dia merupakan fx sama dengan x, seperti ini. Jadi dia merupakan suatu fungsi yang nilainya selalu positif. Artinya pada grafik dia berada di atas sumbu X. Fungsi baru pun dapat dibuat dari operasi fungsi dengan menggunakan operasi aljabar gitu ya. Jadi misalkan kita memiliki dua buah fungsi, misalkan fungsi fx dan gx dengan domain masing-masing. Domain dari fx itu adalah domain f, dan domain dari gx itu adalah domain gx gitu ya. Maka kita bisa menghasilkan suatu fungsi baru dengan melakukan operasi aljabar. Misalkan kita membuat fungsi baru dengan menjumlahkan, jadi fx ditambah gx. Maka domain dari fungsi baru tersebut itu adalah irisan domain f dengan domain g. Jadi ketika kita membuat suatu fungsi baru yang berasal dari penjumlahan dua buah fungsi, maka domainnya itu merupakan irisan dari domain masing-masing. Begitupun ketika kita melakukan pengurangan fungsi. Selanjutnya, kita bisa membuat fungsi baru dengan mengalikan dua buah fungsi. Jadi fx dikalikan gx. Sama dengan penjumlahan dan pengurangan, domain dari fungsi baru dari fungsi perkalian, yaitu adalah irisan dari masing-masing fungsi.
Yang ketiga, kita bisa melakukan fungsi baru dari pembagian fungsi, jadi fx dibagi gx. Tapi hati-hati, di sini ada syarat bahwa gx-nya tidak boleh sama dengan 0, karena dia penyebut ya. Nah, domain dari fx per gx itu adalah irisan dari masing-masing fungsi, tapi dikurangi ketika x-nya yang menghasilkan gx sama dengan 0. Jadi syarat dari penyebut tidak boleh sama dengan 0. Jadi dari dua buah fungsi kita bisa menghasilkan beberapa fungsi baru dengan melakukan operasi-operasi aljabar.